Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pak Kasdim, Polres Kutai Kartanegara yang mewakili, Pak Sekda, jajaran pimpinan tinggi, pejabat pertama di lingkungan pemerintah kabupaten, khususnya yang baru kita kukuhkan dan diambil sumpah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, ini bagian dari rangkaian proses seleksi terbuka yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan perencanaan dan waktu yang sudah ditetapkan. Pas pada hari ini saya dilapori bahwa dari waktu perencanaan memang sudah berakhir. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini untuk proses akhirnya pengambilan sumpah dan pengesahan pelantikan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya berharap pejabat yang baru dilantik khususnya dan pada umumnya para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah kabupaten. Yang pertama, saya minta saudara-saudara harus terus membaca peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Ini harus dibaca karena ini kitab dalam kita merancang kegiatan, baik itu mempersiapkan rencana kerja pemerintah kabupaten, juga renstra para organisasi perangkat daerah. Ini untuk menjadi perhatian, karena dari hasil proses yang kita lakukan, mapping yang sudah dilakukan melalui asesmen, dan beberapa proses yang dilakukan, memang salah satu potret peta yang sudah kelihatan kelemahan kita adalah dari aspek manajerial dan kepemimpinan, sehingga nanti BKPSDM ke depan harus mempersiapkan untuk melakukan peningkatan kompetensi, nanti berbentuk untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta ini hari ini dan terus ke depan adalah hari kerja. Jadi ini saatnya kerja-kerja, jangan terlalu banyak bicara, harus banyak kerja. Kerjanya tidak kerja sendiri, kerjanya kolaborasi. Karena semangat tukar idaman itu adalah gerakan semua komponen, pemerintah kabupaten, masyarakat, dunia usaha, dan para akademisi. Jadi ini harus terkolaborasi dengan baik. Tidak ada lagi nanti kerjanya sendiri-sendiri, itu sudah lewat lembarannya, tutup lembaran itu. Sehingga saya minta teman-teman di jajaran pejabat pimpinan tinggi pertama selalu pikirannya ada bahwa saya ini kalau saya mengerjakan sesuatu ini tidak bisa saya selesaikan sendiri. Saya memerlukan ada organisasi perangkat daerah pendukungnya. Ini sudah kita lakukan di dalam kita finalisasi RPJMD dan rencana kerja. Semua sudah terintegrasi cascading-nya di dalam bentuk dokumen. Jadi saya minta ini harus konsisten nanti. Di dalam dokumennya sudah terintegrasi, nanti pada proses perencanaan dan pembiayaan juga harus terus integrasi di lapangan. Jadi tidak ada lagi nanti pikiran kerjanya tidak melihat keberhasilan teman OPD terkait dan juga keberhasilan kinerja OPD yang dipimpin. Jadi selama ini kita mengevaluasi bahwa banyak kinerja yang belum bisa kita capai dengan baik karena memang belum terintegrasi. Ini sudah dari sisi dokumen ini sudah bisa kita wujudkan, sehingga nanti tinggal kita konsisten untuk mengawal pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan. Ini seperti ini kita sudah masuk persiapan
bagaimana nanti untuk menyusun finalisasi APBD 2022. Saya minta betul-betul untuk menjadi perhatian ini, sehingga dengan daya dukung kemampuan kita saat ini, kita bisa mencapaikan hasil kinerja yang baik. Saya ingatkan kembali bahwa kita semua sudah menandatangani kontrak kinerja. Jadi saya apresiasi bahwa dari perkembangan, saya terus memantau, inspektur melaporkan salah satu selama ini yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil audit BPK itu sering terabaikan dengan kita. Tapi begitu poin ini kita masukkan di dalam kontrak kinerja, alhamdulillah dari laporan inspektur bahwa tindak lanjut kita ini juga terus membaik, bahkan kita berada di atas 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Tepuk tangan dulu untuk inspektur. Terima kasih. Itu kata teman-teman di BPK perwakilan. Jadi inilah selalu saya sampaikan manakala ini menjadi perhatian dan kita bersama-sama berkomitmen, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Terus yang selanjutnya, saya minta nanti ada perubahan, khususnya pejabat yang baru dilantik dan pejabat pimpinan tinggi Pratama. Era kerja saat ini basis datanya harus akurat. Jadi tidak ada lagi kerjanya hanya nerawang, ya selalu saya sampaikan. Basis datanya harus kuat dengan baik. OPD yang kita lantik sore hari ini adalah OPD yang sangat vital di dalam melaksanakan tugas-tugas, baik itu tugas urusan wajib maupun urusan pilihan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PU, Perkim, Perikanan Kelautan, BKPSDM. Ini semua bagian yang melaksanakan urusan wajib yang sudah ada standar pelayanan minimalnya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi yang ada standar pelayanan minimalnya. Jadi betul-betul nanti menjadi perhatian RPJMD Perda nomor 6 2021, dan dengan standar pelayanan minimal itu betul-betul menjadi perhatian nanti manakala menyusun program kegiatan. Jadi saya minta selain ukuran secara normatif formal itu, ada ukuran dari hati nurani. Hati nurani harus terbangun nanti. Kalau saya mengerjakan sesuatu program kegiatan ini dengan biaya sekian ini, apakah ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat? Itu yang selalu saya sampaikan. Saya ingin bahwa selain tugas-tugas pokok fungsi kita yang secara normatif diatur peraturan perundangan, ada kontrol dari hati nurani kita. Masyarakat menantikan kinerja kita. Seperti sekarang kita fokus menyelesaikan masalah air bersih, nanti ada di tempat Pak Maman di Perkim. Kita fokus karena masih beberapa desa sampai pada hari ini di Kutai Kartanegara itu untuk mendapatkan air bersih, warga kita harus berjalan kaki 2 kilo, 3 kilo, bawa jerigen. Ini yang membuat kami bersama Wakil Bupati fokus, salah satunya kita akan menyelesaikan persoalan hal-hal hak dasar masyarakat di Kutai Kartanegara. Jadi saya garis bawahi kembali, kerjanya harus betul-betul dengan basis data yang baik, evaluasi yang baik, seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti saya minta hari Senin sudah mengkonsolidasi di internal. Nanti perkiraan juga mendekati 1,4 triliun. 26% sekian struktur APBD itu berada di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tapi coba lihat potret pendidikan Kutai Kartanegara sampai pada hari ini. Ada yang tidak beres di pendidikan dan kebudayaan itu oleh perilaku. Ini yang selalu saya sampaikan untuk diberubah. Karena komitmen pemerintah kabupaten salah satu diukur dengan bagaimana struktur belanja di APBD untuk bidang pendidikan. Itu tidak pernah kita abaikan. Begitu juga urusan-urusan lain yang memang menjadi urusan mandatori. 2022 akan nanti kita penuhi semua itu. Sehingga lagi-lagi ini akan bisa berjalan dengan baik manakala proses awal berbasis dengan data,
proses awal, ada koordinasi baik secara internal, nanti ada koordinasi yang baik dengan para mitra kita yang berada di eksternal. Saya sangat optimis bahwa ini akan bisa kita capai dengan baik, karena sudah mulai pergerakan. Kami bersama Wakil Bupati terus memantau secara langsung ini, sehingga nanti apa yang menjadi target-target sesuai dengan kemampuan ini bisa kita capai dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pribadi saya menyampaikan selamat kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik dan dikukuhkan. Kenapa pelantikan ini selalu kami hadirkan di tempat ini terbuka? Salah satu pesan yang ingin kami sampaikan bahwa banyak PR yang harus kita kerjakan. Tidak hanya di Tenggarong dan beberapa kecamatan banyak PR. Nah, untuk itu dinas-dinas terkait seperti PU, Perkim khususnya, saya terus minta agar lakukan evaluasi. Karena banyak perencanaan seperti di Tenggarong ini agak sulit kita mewujudkan pada daerah ini. Jadi lakukan evaluasi, review semua dokumen-dokumen itu, sehingga nanti sesuai dengan daya dukung, dengan beberapa kondisi yang ada, itu kita menetapkan skala prioritasnya sehingga tepat sasaran dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini pertanda baik, karena ini diguyuri hujan. Sebetulnya doa saya hujan ini lebat, jadi biar agak basah sedikit, tapi ini mungkin pertanda baik juga karena ini bagian rahmat. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat kepada masyarakat Kutai Kartanegara dan mendapat ridho serta berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.